Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Pendidikan untuk ulangan tengah semester. Nah, kali ini kita akan mencari nilai validitas dan nilai reliabilitas beserta kesimpulannya dari soal yang tertera. Di situ sudah diketahui bahwa terdapat penyebaran kuesioner dengan item butir pertanyaan 14 dan jumlah respondennya ialah 89 mahasiswa dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Nah, yang pertama kita akan mencari nilai validitasnya. Namun sebelum itu kita harus mencari datanya dengan membuatnya di Excel. Di sini saya sudah membuat tabelnya B1, B2 sampai dengan B14 ini merupakan butir pertanyaan. Yang tadi sudah disebutkan bahwa pertanyaannya jumlah 14. Dan juga respondennya 89. Tadi saya sudah buat dengan nama-nama yang saya karang. Nah, di situ udah. Sekarang kita blok dari B1 sampai B14 semuanya. Aduh. Udah ya, kita blok semuanya. Kita masukkan rumusnya, run between, bottomnya 1, tadi sesuai skalanya, topnya 5, kurung tutup, Ctrl, Enter. Sekarang, kita copy, kita paste value, biar nilainya nggak berubah. Kemudian kita cari nilai totalnya. Gampang aja, ini di plot ke sini, equivalent. Lalu ini kita tarik ke bawah sampai ke responden nomor 89. Nah, udah dapat. Sekarang kita blok dari ini B1 sampai dengan total semuanya. Kita copy, kita masukkan ke SPSS, di data view, klik kanan, lalu paste. Setelah itu ke variabel view, kita ganti namanya. Nilai desimalnya kita ganti ke 0. Setelah itu kita cari validitasnya. Kita uji validitasnya dengan klik Analyze, lalu Correlate, Variate. Kita blok dari B1 sampai total. Kita pindah ke variabel, klik Option, Min, Continue, Oke. Ini udah dapat correlation-nya. Correlation dari B1, B2, B3, B4. Sekarang kita baca butir 1, kita lihat percent correlation-nya di sini di total. Nah, ini hasilnya. Sekarang kita masukkan tabel yang udah kita siapin. B1 percent correlation 0,327. Di sini sama dengan itu R hitungnya 0,327.
0,327. Setelah itu B2 0,322, B3 0,213, 4 0,132, lalu B5 0,108, lalu B6 0,371, lalu B7 0,289, lalu B8 0,323, lalu ke bawah B9 0,449, lalu B10 0,298, B11 0,249, B12 0,021, B13 0,322, B14 0,265. Kita cek satu persatu lagi. Oke. Nah, sekarang kita cari R-tabel. R-tabel ini merupakan sekarang kita cari R-tabel. R-tabel ini kita cari dari N-nya. N-nya ini di sini 89. Nah, 89 ini kita kurangi 2, maka menjadi 87. Kita cari di tabel product moment. N87. Nah, dengan keeping significance ini, signifikannya itu 5%. Maka 211. Kita kontrol. Lalu sekarang kita analisis untuk keterangannya. Ketika R hitung lebih besar atau sama dengan R tabel, maka valid. Dan ketika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka tidak valid. Sama dengan if lebih besar sama dengan dinyatakan valid. Valid. Lalu ketika ini lebih kecil dari ini, maka dinyatakan tidak valid. Kita enter. Kita tarik ke bawah. Nah, ini dari butir soal nomor 1. R hitungnya 0,327, R tabelnya 0,211. R hitung lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan valid, dan seterusnya. Sekarang kita cari nilai reliabilitasnya. Kita kembali ke SPSS. Sini kita analyze, scale, reliability analysis, blok B1 sampai dengan B14, pindah, statistik item, scale checklist, continue, oke. Nah, kita lihat ke tabel reliability statistik. Rombak alfanya minus 030.
Kita tulis aja di data minus 0,3 0,030. Salah tadi, combines alfanya minus 0,030. Tadi nilai reabilitas ketika hasilnya lebih besar dari 0,6 maka dinyatakan reabel. Namun ini nyatanya lebih kecil dari 0,6 maka keterangannya tidak reabel. Jadi di sini sudah didapatkan nilai validitasnya serta nilai reabilitasnya beserta keterangannya.